Halo, kami dari kelompok Edi Muhtar, mata kuliah ICT Literasi KM 102 dari Universitas Cyber Asia, PJJ, Prodi Komunikasi. Kami akan membahas mengenai www. atau World Wide Web dan cyberbullying. Saya Sinta Tirarini mempersilahkan kepada Saudara Muhammad Haris Oktaviansyah untuk memberikan pemaparan atau latar belakang dari penelitian ini. Kepada Saudara Muhammad Haris Oktaviansyah, dipersilahkan. Terima kasih Saudari Sinta. Saya Muhammad Haris. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Nah, di zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu sudah semakin maju, khususnya di bidang komunikasi, dimulai dari ditemukannya telepon sampai dengan telepon pintar, yang berarti setiap tahunnya perkembangan teknologi komunikasi itu selalu terjadi. Salah satunya dengan ditemukannya www. atau World Wide Web yang ditemukan pada tahun 1991 oleh sebuah organisasi ilmiah internasional bersama CIRN yang berbasis di Jenewa, Swiss dan dipimpin oleh Tim Berners-Lee. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut memudahkan orang-orang untuk saling berinteraksi, terpandang tempat, jarak, ataupun perbedaan usia. Semua orang memiliki hak yang sama dalam berinteraksi, tak peduli dia laki atau perempuan, muda ataupun tua, kaya ataupun miskin. Nah, meskipun demikian, adanya dampak positif, selalu ada dampak negatif. Nah, salah satunya itu adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying ini berasal dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia ini berarti perundungan dunia maya. Cyberbullying ini adalah tindakan ancaman, mempermalukan, menakut-nakuti korbannya melalui media sosial dan dilakukan secara terus-menerus. Fenomena ini marak terjadi dan korbannya pun tidak memandang lelaki atau perempuan, muda ataupun tua, kaya ataupun miskin. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Saudara Rizal. Oke, terima kasih Saudara Haris. Saya akan lanjutkan, saya Rizal. Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk mengetahui pengaruh dari perkembangannya WWW atau World Wide Web dari masa ke masa, yang awalnya digunakan untuk hal-hal positif, namun seiring dengan perkembangannya, tak sedikit pula pengaruh negatif yang terjadi seperti cyberbullying. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membuka pemikiran masyarakat agar dapat menggunakan dunia maya dengan bijak dan menyadari dampak-dampak negatif yang akan terjadi akibat penyalahgunaan dunia maya. Mungkin itu saya dilanjutkan oleh Saudari Tauya. Terima kasih Saudara Rizal. Saya Tauya menjelaskan apa itu cyber. Cyber secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kybernet, yang berarti terampil dalam mengatur dan memerintah. Dalam bahasa Inggris disingkat menjadi cyberbullying, yaitu ilmu komunikasi dan sistem kontrol otomatis pada mesin dan makhluk hidup. Jadi cyber adalah sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi, seperti menyimpan data, memproses data, melindungi data, mengakses data, dan mentransmisikan dan menghubungkan data. Apa itu bullying? Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully artinya penggertak. Orang yang mengganggu yang lemah adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan satu orang atau kelompok yang merasa lebih kuat atau berkuasa kepada pihak yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya untuk melawan. Dan dilakukan secara terus-menerus. Istilah cyberbullying pertama kali muncul dalam artikel New York Times tahun 1995 dan mulai tidak awam digunakan oleh masyarakat Canberra, Australia pada tahun 1998. Pada tahun 2010, istilah cyberbullying masuk ke dalam kamus Oxford English Dictionary sebagai salah satu istilah baru yang dipilih berdasarkan database internet dari 2 juta penggemar website dan sosial media saat ini. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan kepada Saudara Edi Muhtar. Baik, pengertian cyberbullying menurut teori Kowalski. Menurut Kowalski dan kawan-kawan pada tahun 2007, cyberbullying merupakan agresi yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali dilakukan dalam konteks elektronik, seperti melewati email, blog, dan juga pesan teks terhadap seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya. 5 faktor penyebab cyberbullying menurut Kowalski, diantaranya, yang pertama bullying tradisional. Peristiwa bullying yang terjadi di dunia nyata menjadi pengaruh yang besar untuk seseorang
memiliki kecenderungan untuk melakukan bullying di dunia maya. Yang kedua, ada karakteristik kepribadian, yakni seseorang yang cenderung memiliki agresivitas yang tinggi, tidak memiliki empati, tidak dapat mengontrol dirinya, bahkan mudah marah. Yang ketiga, persepsi terhadap korban. Adalah segala hal yang dipersepsikan mengenai manusia, seperti tanggapan pada orang-orang terdekat, bagaimana mengambil keputusan tentang karakteristik orang lain, atau bagaimana menjelaskan mengapa seseorang melakukan hal tertentu. Disebut dengan persepsi interpersonal. Alasan untuk melakukan bullying dikarenakan sifat atau karakteristik dari korban yang mengundang untuk dibullying. Yang keempat, yaitu strain, adalah suatu kondisi ketegangan psikis yang ditimbulkan dari hubungan negatif orang lain yang menghasilkan efek negatif, terutama rasa marah dan frustasi yang mengarah pada kenakalan. Dan yang terakhir adalah peran interaksi orang tua. Peranan orang tua dalam mengawasi aktivitas anak dalam berinteraksi di internet merupakan faktor yang cukup berpengaruh pada kecenderungan anak untuk terlibat dalam aksi cyberbullying. Orang tua yang tidak terlibat dalam aktivitas online anak menjadikan anak lebih rentan terlibat dalam aksi cyberbullying, menurut Willard tahun 2005. Kemudian kategori cyberbullying, menurut Kowalski juga cyberbullying tidak dianggap valid jika pelaku dan korban berusia 18 tahun yang secara hukum belum dianggap dewasa. Apabila salah satu atau kedua belah pihak berusia di atas 18 tahun, maka kasus tersebut dikategorikan sebagai cybercrime, cyberstalking, atau cyber harassment. Dan contoh cyberbullying diantaranya seperti menyebarkan berita hoax, memposting foto atau video korban yang dianggap privasi, mengirim pesan berupa ancaman, memberikan hate comment, mengatasnamakan korban melalui akun palsu, dan memanfaatkan akun tersebut untuk keuntungan dirinya. Lalu bisa juga membuat situs grup khusus untuk menyebar kebencian terhadap seseorang, dan yang terakhir bisa juga menghasut remaja lainnya untuk ikut membuli korban. Baik, sekian dari saya lanjutkan kepada saudari Vina Noviana. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Edi. Saya lanjutkan pada contoh kasus cyberbullying di Indonesia. Kami mengambil 3 contoh kasus. Pertama, di sini ada netizen Indonesia menyerang akun Microsoft. Netizen ramai menyerbu kolom komentar akun Instagram Microsoft sebagai reaksi atas hasil survei yang menyebut warganet Republik Indonesia termasuk netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Hal itu berdasarkan riset Microsoft yang mengukur tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020. Hasilnya, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 30 negara yang disurvei. Dan tersebut Indonesia menjadi negara yang tingkat kesopanan yang paling rendah di Asia Tenggara. Di atas Indonesia, Vietnam berdiri pada peringkat ke-24, sementara Thailand menempati peringkat ke-19 dan Filipina berada di peringkat ke-13. Sementara Singapura dan Malaysia disebut sebagai negara teladan di Asia Tenggara dengan masing-masing berada pada peringkat ke-4 dan ke-2. Kemudian kasus yang kedua ada caci maki pengantin gay Thailand. Kita semua tahu kasus ini tersebar begitu luas, yaitu kasus yang berawal dari unggahan Surya Kodsang, seorang warga negara Thailand yang mengupload sebuah foto pernikahan sesama jenis di media sosial Facebook. Unggahannya itu menampilkan foto-foto pernikahan dengan pasangan gaynya. Nah, unggahan tersebut lantas mendapat reaksi negatif dari warganet Indonesia, yaitu kita yang disebut dari kasus tadi yang pertama sebagai netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, tidak hanya hujatan, ada pula ancaman pembunuhan yang diajukan kepada pasangan gay asal Thailand tersebut. Kemudian kasus yang ketiga yang tidak kalah sangat bisa disebut viral gitu. Ada artis TikTok Filipina yang dibully netizen Indonesia, terutama oleh kaum perempuan. Nah, selebgram asal Filipina yang bernama Rimar Martin menjadi sorotan setelah penampilannya di TikTok belakangan ini. Tak disangka ternyata video-videonya itu mendapat perhatian sehingga disukai oleh kaum Adam atau kaum laki-laki yang viral di media sosial. Nah, namun beberapa kaum Hawa di Indonesia yang tadi aku sebut kaum perempuan malah menunjukkan respon sebaliknya terhadap Rimar.
mereka justru melontarkan kalimat-kalimat tidak pantas dan negatif kepada Rimar di akun media sosialnya. Mereka merasa gebetan, pacar, atau pasangannya menjadi berubah setelah kemunculan Rimar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rimar adalah penyebab dari kandasnya hubungan mereka padahal tidak saling mengenal. Sekian contoh kasus cyberbullying di Indonesia. Terima kasih. Baik, demikianlah sedikit tentang pemaparan kami mengenai www dan cyberbullying di Indonesia. Kami dari kelompok Edi Mukhtar berharap penelitian ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai berjumpa.